Sobat Java, kembali lagi di acara kesayangan kita, Java Talk. Bersama saya Cindy dan juga Nabila. Loh, kok hostnya ada dua? Bukannya narasumber harusnya ya? Ya, biasanya kita mengundang narasumber. Namun spesial di episode kali ini, Nabila, kita sudah menyiapkan nih dan merangkum highlight-highlight yang telah terjadi di tahun 2023. Ada apa aja tuh? Tuh, banyak ya kegiatan Java yang dilaksanakan di tahun 2023. Ada dari bidang edukasi, riset dan teknologi. Kita juga melakukan ekspor ya. Betul. Kegiatan CSR, lalu juga ada pameran. Dan tentunya juga kegiatan-kegiatan ini mendapatkan penghargaan dari berbagai macam pihak selama tahun 2023. Penasaran dong Sobat Java dengan apa yang tadi disampaikan oleh Nabila? Kita akan bahas satu persatu. Nah, kita mulai dari segmen edukasi, riset, dan juga teknologi nih, Bill. Jadi di awal tahun 2023 lalu, tepatnya di tanggal 24 Januari, Java meresmikan Java Poultry Health Research Farm yang berkolaborasi dengan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedik di IPB University. Jadi lokasi kandang ini berada di lingkungan IPB University dan digunakan oleh Civitas Akademika di sana untuk meneliti terkait dengan kesehatan unggas nih, Bill. Oke, dan Java Poultry Health Research Farm ini merupakan salah satu bentuk perhatian Java terhadap riset dan inovasi, khususnya di perunggasan. Dan di fasilitas ini diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa SKHB IPB University, mulai dari jenjang strata 1 hingga strata 3. Nah, selanjutnya nih Mbak Cindy, ada dari Suritani Pemuka, anak usaha Java yang baru saja meluncurkan teknologi terbarunya di bidang penelitian, yaitu pengembangan Aquaculture Technology and Development pada 31 Januari lalu. Pengembangan teknologi aquaculture ini yang dilakukan adalah riset dan produksi bahan aditif pakan, produksi kimia untuk sterilisasi wadah dan media pemeliharaan. Selain itu juga ada peralatan budidaya, analisis laboratorium, dan desain sistem pemeliharaan. Wah, banyak sekali ternyata yang menjadi fokus riset STP ini ya. Betul. Oke, perlu digarisbawahi juga nih Sobat Java, kalau ATD ini merupakan riset dan pengembangan yang dilakukan dan terfokus pada budidaya ikan dan udang. Nah, kedepannya ATD ini juga diharapkan dapat mendukung kebutuhan-kebutuhan di unit STP, maksudnya di lingkungan kerjaan di STP, dan juga kedepannya akan melebarkan sayap untuk menawarkan layanan ini ke pelanggan nih. Jadi buat Sobat Java yang tertarik di misalkan tambak udang, ikan, bisa banget nih nanti mendapatkan teknologi ini. Dan tentunya juga nanti ATD diharapkan bisa memberikan manfaat juga ya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Amin. Gitu ya. Nah, selanjutnya nih Mbak Cindy, kita mau bahas ekspor. Oke. Iya. Wah, ini cukup menarik sih topiknya. Di tahun ini Java telah melakukan ekspor dan ini cukup membanggakan Mbak Cindy, karena Java itu menjadi perusahaan pertama di Indonesia bahkan di dunia ya yang dapat berhasil melakukan ekspor ayam hidup ke luar negeri. Wow, ayamnya dalam kondisi hidup ya, berarti ya. Hidup langsung, dan tentu juga dengan berbagai macam standar keamanannya. Ya, tentu. Nah, jadi Sobat Java, di bulan Mei, kalau kita bisa flashback nih di tahun-tahun sebelumnya, di bulan sebelumnya, jadi pada bulan Mei tahun 2023 ini kita perdana mengirimkan ayam hidup sebanyak 23.000 ekor, Bil. 23.000 ke ekor. Singapura. Banyak banget ya. Ya, menariknya lagi tau nggak, dikirimnya itu melalui via laut. Kapal laut, bayangin tuh gimana selama di perjalanan. Jadi kita benar-benar memperhatikan kenyamanan dari si ayamnya sendiri hingga tiba di Singapura dengan kondisi yang sehat dan aman nih, Bill. Ya, berarti tetap memperhatikan animal welfare ya. Tentunya. Kesejahteraan hewan dalam proses pengirimannya biar nggak stres ya ketika Betul. sampai ke Singapura. Nah, 23.000 itu kan masih perdana ya. Dan sampai akhir 2023 ini tercatat Java berhasil mengekspor 92.000 ekor ayam hidup dan 8.000 karkas ayam, dan kemungkinan di tahun-tahun berikutnya akan terus bertambah. Ya, mudah-mudahan ya. Betul. Nah, selain ekspor ayam hidup nih, di bulan Oktober kemarin kita juga mengekspor hatching egg. Hatching egg. Ya, hatching telur egg ini tetas. atau telur tetas, betul, ke negara Brunei Darussalam. Nah, Java ini mengirimkan sekitar 45.000 butir dari 135.000 butir yang ditargetkan akan diekspor.
pada saat itu. Nah, perlu Sobat Java ketahui bahwa pengiriman ini bukan yang pertama kali loh sebenarnya. Bukan pertama kali? Iya, sebelumnya Java sudah pernah mengekspor hatching egg ini ke negara Myanmar. Oke, nah tadi ayam hidup sudah ya, tadi hatching egg juga sudah. Ada satu lagi nih dari produk perunggasan, yaitu pakan ternak kita juga sudah berhasil diekspor ke Brunei dan Timor Leste. Dan sepanjang tahun ini Java sudah mengekspor 750 ton pakan unggas ke 2 negara tadi. Wah, keren banget. Dan kenapa sih orang-orang tuh kayaknya pengen atau favorit gitu ya membeli pakan dari Java? Karena tentunya Java ini secara terus-menerus melakukan riset dan perbaikan demi mendapatkan kualitas pakan yang menyesuaikan dengan kondisi, misalkan kondisi iklim pada saat itu ya. Dan pakan Java ini yang dikonsumsi oleh ayam akan terserap dengan sangat baik, sehingga kotoran yang dihasilkan juga akan lebih sedikit nih biasanya dari pakan biasa. Oke, jadi menyesuaikan ya dengan kondisi dari unggas tersebut. Lalu ada apa lagi Mbak Cindy? Nah, yang menariknya lagi selain dari ekspor tadi ada ayam hidup, kemudian ada telur tetas dan juga pakan untuk unggas, ada lagi nih dari sektor perikanan, yakni Java melalui PT Konabai Indonesia, perusahaan joint venture antara PT Suri Tani Pemuka dan juga Hendrix Genetics melakukan ekspor induk udang Faname perdana senilai 25.600 USD. Banyak banget ya. Betul. Itu nilainya cukup besar ya Sobat Java ya. Itu tujuannya ke negara Malaysia saat itu. Ke Malaysia. Nah, ternyata nilai ekspor di tahun ini tuh cukup meningkat, Bill. Jadi sebanyak 35% meningkat dibandingkan dengan nilai total ekspor di tahun 2023. Ekspor ini merupakan upaya perluasan pangsa pasar dan pemenuhan kebutuhan akan induk udang di sana. Jadi dengan pencapaian ekspor tersebut tentunya Java terus berkomitmen nih dalam menyediakan produk berkualitas sesuai dengan standar keamanan pangan. Luar biasa. Jadi memang semua produk peternakan dan perikanan Java ini sudah diekspor ya, dan peternakan kita itu memang sesuai dengan standar ya, standar nasional dengan biosecurity yang ketat dan memperhatikan kesejahteraan hewan juga. Prosesnya pun juga melalui riset dan ramah lingkungan juga gitu. Jadi tidak diragukan lagi bahwa produk-produk kita memang memiliki kualitas ekspor, betul ya. Tentunya mudah-mudahan sih nanti di tahun depan semakin melebarkan sayap kembali ya ke negara-negara tujuan baru ya Bill ya. Betul, karena pastinya banyak nih Sobat Java mungkin yang berada di dalam negeri maupun luar negeri pasti sudah menantikan juga produk-produk dari Java. Oke, tadi kita udah bahas mengenai ekspor, menarik sekali infonya. Dari tahun ini kita juga mengikuti expo-expo atau pameran-pameran ya Bill. Nih biasanya Nabila nih kalau ngomongin expo ya Bill. Boleh nggak tuh diceritain ke Sobat Java ada apa aja? Nah, jadi di tahun ini Java sudah mengikuti 3 pameran cukup besar di Indonesia. Di antaranya adalah pameran Nusantara Aquatic atau Nusatik, lalu pameran Food and Hotel Indonesia atau FHI, lalu juga ada International Livestock Dairy Meat Processing and Aquaculture Exposition atau ILDEX. Nah, kita mulai dari Nusatik dulu mungkin ya Bill ya. Kalau Nusatik ini kalau nggak salah pameran mengenai ikan hias ya. Betul. Dan ini diikuti oleh PT Suri Tani Pemuka karena kita memang di anak usaha Java di bidang aquaculture. Betul. Jadi yang mengikuti Nusatik ini adalah dari STP. Kita menampilkan apa saja tuh Bill pada saat Nusatik tersebut? Di Nusatik kita ada menampilkan pakan-pakan ikan yang tentunya berkualitas ya. Dan juga cocok untuk jenis-jenis ikan, berbagai jenis ikan. Ada ikan hias juga maupun ikan untuk budidaya. Keren banget. Itu ya, itu Nusatik. Terus ada apa lagi nih? Yang kedua ada pameran Food and Hotel Indonesia FHI yang mungkin Sobat Java mungkin pernah datang ke booth Java yang berada di G-Expo waktu itu di tanggal 25 sampai 28 Juli 2023 lalu. FHI ini adalah pameran dagang internasional yang mempertemukan pegiat industri perhotelan, makanan dan minuman global yang diselenggarakan secara tahunan. Dan tentunya pameran ini menarik banyak sekali pengunjung nih. Ada 32.000 pengunjung, diikuti dengan 500 perusahaan dari 27 negara. Dan tentunya
pada pameran ini, Java mengambil momentum untuk mengenalkan entitas bisnis hilir terbarunya, yaitu Java Food. Wah, ini Java Food ini buat Sobat Java yang belum tahu adalah segmen usaha downstream kita. Betul. Atau hilir, di tingkat hilir ya Sobat Java ya. Jadi berbekal dengan research and development, ini akan menghadirkan tentunya kualitas-kualitas produk pangan atau protein hewani untuk Sobat Java semuanya. Nah, selain itu untuk Java Food sendiri menargetkan segmen food service yang dimana memudahkan pengusaha food service yang ada di Indonesia dengan menghadirkan produk seperti frozen to fry, ready to eat, dan produk dengan nilai tambah lainnya yang memudahkan persiapan di dapur para pelaku usaha food service. Jadi lebih praktis nih jadinya proses persiapan memasaknya menjadi lebih singkat nih karena kita sudah dibantu lah ya dengan produk dari Java Food ini. Nah, sekalian nih mau ngingetin untuk Sobat Java mungkin yang memiliki bisnis makanan atau horeca bisa banget untuk menghubungi tim kami di Java Food ya karena kita menawarkan berbagai produk-produk yang bisa dikustomisasi loh ternyata. Bisa ya? Bisa request. Memang. Nanti tinggal dihubungi aja ke teman-teman kami yang ada di Java Food melalui websitenya atau di Instagramnya di Java Food. Betul. Tadi kalau lihat dari tayangan ini jadi lapar ya. Rasanya tuh benar pengen lagi. coba cicip-cicip gitu. Tapi tadi Mbak Cindy bilang kan memang Java Food itu fokus pada horeca. Betul. Tapi sebenarnya Sobat Java, produk-produk dari Java Food ini bisa juga loh dibeli langsung di marketplace favoritnya. tentu. Iya, bisa coba cari aja di marketplace kesayangan Sobat Java, Java Best atau Java atau Best Meat gitu. Jadi tinggal dipilih saja produk-produk protein hewani favorit Sobat Java dan nikmati rasanya. Iya dong. Kamu udah pernah sering nyoba beli nggak? Oh, sering banget. Tiap hari ya. Favorit Stok ya. stok di rumah pasti ada. Karena semudah itu nyarinya Iya, ya. Tinggal semudah itu. tinggal nunggu aja di rumah. Betul. Gitu. Kalau Sobat Java ngaku nggak bisa masak, nggak usah khawatir karena produk-produk kita sangat mudah untuk diolah ya. Sangat mudah, memudahkan ya Betul. untuk mengolah. Oke, nah tadi sudah ada ya tadi Nusatik, Betul. lalu juga ada FHI ya mengenalkan Java Food gitu. Nah Ada apa sekarang lagi? ada juga pameran ILDEX yang tadi saya sebutkan, di mana pameran ini menampilkan inovasi-inovasi terbaru di bidang peternakan. Dan pameran ini Java menghadirkan anak usahanya, PT Vaksindo Satuan Nusantara yang bergerak di bidang kesehatan hewan. Nah, Vaksindo memanfaatkan momentum ILDEX ini untuk meluncurkan vaksin terbarunya, yaitu Vaksimun IBQX. Vaksimun IBQX ini merupakan produk vaksin aktif infectious bronchitis dengan strain QX yang saat ini paling banyak beredar dan menyebabkan gejala klinis pada unggas. Menarik ya, berarti itu tadi contoh-contoh pameran yang atau expo yang sudah Java ikuti selama tahun 2023 ini. Jadi Sobat Java nantikan ya di tahun depan kita akan ikut expo apa lagi, cek dulu Instagram kita. Betul. Nah, Bill, sebelum kita berlanjut ini sebenarnya ada dua hal lagi topik yang akan kita bahas, yakni banyak ya. masih banyak, Banyak yakni banget. CSR dan juga award. Nah, ini menarik nih. Betul, karena kalau ngomongin CSR Java itu kan sudah identik ya dengan salah satu signature program CSR Java. Betul. Yaitu apa, Sobat Java? Ada yang bisa nebak? Betul, kamu yang jawab Java for Kids. Nah, ada apa aja nih di tahun ini, boleh diceritain nggak, Bill? Boleh dong. Nah, lebih dari 1 dekade Java menyelenggarakan kegiatan program CSR Java for Kids di wilayah di mana Java beroperasi. Melalui program ini, Java mendidik anak-anak tentang pola makan bergizi seimbang dan hidup sehat. Nah, di tahun ini Java for Kids menyasar 87 sekolah dasar di 8 kabupaten dari 6 provinsi, diantaranya Deli Serdang, Serdang Bedagai, Mempawah, Kolaka, Minahasa, Minahasa Utara, Subang, dan Gresik. Dan lebih dari 13.000 siswa dan 1.000 guru menjadi penerima manfaat program ini. Wah, ternyata sudah menjangkau seluas itu ya. Betul, banyak sekali yang mendapatkan manfaat dari Java for Kids ini. Di antara wilayah-wilayah tadi sudah pernah mampir ke wilayah disebutkan belum, Bill? Waduh, kalau Sobat Java pernah nggak nih ke tempat-tempat yang tadi menjadi sasaran dari Java for Kids? Iya, cukup rural juga ya areanya ya. Juga, Dan di sekolah-sekolah binaan ini, si sekolah dan juga para guru dan siswa akan mendapatkan beberapa program pembiasaan terutama dalam berperilaku hidup sehat.
Di antaranya ini misalkan bagaimana menyiapkan bekal atau yang bergizi seimbang. Kita kan mengenal yang namanya isi piringku ya, Sobat Betul. Java ya, di mana harus ada proteinnya, karbohidrat, sayur mayur, segala macam. Terus juga selain itu kita juga ada program 1 hari 1 telur. Ini sangat membantu untuk membiasakan anak-anak itu menyukai atau menyenangi produk protein hewani yang paling gampang nih ditemuin misalkan telur. Kemudian ada lagi praktik PHBS di sekolah dan juga yang kita sebut program tata kelola sekolah atau 5S kita 5S sebutnya ya. pada guru-guru. Oke, berarti memang secara menyeluruh ya, Betul. dari makanan sampai kebersihan semua pun juga menjadi materi-materi dalam program Java for Kids ini. Betul ya. Sebenarnya tujuannya lebih untuk agar si anak-anak ini bisa mempraktekkan atau membiasakan pola hidup bersih dan sehat tidak hanya di sekolah, namun juga membiasakan diri juga untuk di rumah. Jadi semakin dia dewasa, semoga kebiasaan-kebiasaan baik ini bisa dibawa terus nih sampai dewasa. Betul, berkelanjutan ya. Nah, Iya. itu tadi CSR di bidang pendidikan ya. Nggak cuma itu Sobat Java, ada juga CSR di bidang olahraga. Java secara konsisten memberikan dukungan bagi olahraga catur selama lebih dari 2 dekade. Para atlet catur ini tentunya harus mengasah kemampuannya ya dengan mengikuti berbagai macam turnamen. Dan di tahun ini Java telah menyelenggarakan 3 turnamen catur. Apa saja nih? Pertama, ada Java Ramadan Cup 2023 yang merupakan kejuaraan catur cepat digelar 8-9 April lalu di Wisma Menpora Jakarta Pusat. Turnamen ini diikuti oleh 397 peserta yang berasal dari 21 daerah. Yang kedua, Java Chess Festival 2023 merupakan kejuaraan catur klasik digelar 18-22 Oktober lalu di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta Pusat. Turnamen ini diikuti oleh 472 peserta. Yang ketiga, Java Year End Chess Tournament 2023 merupakan kejuaraan catur cepat yang digelar 16-17 Desember lalu di Wisma Menpora Jakarta Pusat. Turnamen ini diikuti oleh 401 peserta. Wah, jangan lupa di-mention nih, ternyata waktu pada saat Java Chess Festival 2023, Java juga sekalian meluncurkan robot catur loh, Robot Bil. catur ya. Udah pernah main catur bareng robot belum nih? Waduh, sama robot nih, berarti Sama kan robot. memang, iya, memang berarti diperuntukkan untuk menjadi lawan tanding ya, Betul, bagi para para pecatur pecatur. junior seperti Ya. itu ya. Dan robot ini juga memiliki kemampuan menganalisa algoritma pergerakan catur lawannya dan memberikan umpan balik. Keren banget ya. Tahu nggak Bisa yang lebih main keren nggak? lagi? Gimana? Kalau robot catur ini ternyata hasil kolaborasi Java bersama dengan Universitas Gunadarma. Oh, jadi tetap berkolaborasi dengan universitas juga ya? dan mendapat dana atau dibiayai oleh kedai reka. Wah, keren nggak tuh? Jadi memang Java tidak bergerak sendiri ya, kita selalu merangkul berbagai macam pihak untuk kemajuan catur juga ya. Betul. Gitu. Nah, selain untuk para pecatur yang di luar sana ya, ini ada juga nih ngomong-ngomong soal pecatur junior. Jadi Java itu juga mencari atau menemukan bibit-bibit pecatur yang kita ambil dari seluruh Indonesia. Nah, ini biasanya dikawinkan dengan program Java for Kids atau lokasi-lokasi Java for Kids tadi yang tadi kamu udah sebutin ya. Sekalian Java juga mencari bibit-bibit atau generasi baru untuk pecatur. Jadi langsung dibina dan dilatih oleh Master Surya Wahyudi. Pecatur kita dari Java. Langsung mendatangkan master ya, dan mencari bibit-bibit yang nantinya mungkin di masa depan bisa mengharumkan nama Indonesia. Ya, betul mudah-mudahan ya. Karena banyak sosok-sosok besar di catur ya yang sudah sejak dulu dibina oleh Java. Contohnya Grandmaster Susanto Megaranto. Grandmaster ya. Sudah menjadi Grandmaster. Jadi saat itu Susanto Megaranto juga masih sangat dini untuk dibina dan dilatih menjadi pecatur sampai diikutkan turnamen-turnamen ke luar negeri atau baik di lokal maupun di internasional dan akhirnya berhasil meraih gelar Grandmaster. Makanya nih harapannya mudah-mudahan kita bisa segera menemukan bibit-bibit pecatur lainnya dan menciptakan Grandmaster baru di Indonesia. Jadi Susanto Megaranto ini bukan Grandmaster terakhir ya. Iya Tentunya dong. akan ada Grandmaster di masa depan Amin, ya, dari amin. bibit-bibit yang didapatkan dari program-program catur Java. Baik. Nah, memang ya Java itu selalu totalitas ya untuk mendorong
catur di Indonesia ini, seperti itu ya memang. Nah, tapi dari berbagai macam kegiatan CSR yang tadi kita sebutkan ya, tentunya juga beberapa kegiatan ini mendapatkan penghargaan. Jadi kita langsung move on ke penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh Java sepanjang tahun 2023. Yang pertama, baru-baru ini program Java for Kids menerima penghargaan Top CSR Awards Star 4 dari Top Business. Penerima penghargaan dinilai dari beberapa kriteria, diantaranya keberhasilan dalam penerapan kegiatan CSR perusahaan berbasis ISO 26000, strategi bisnis, dan praktek GCG atau Good Corporate Governance. Oke, kemudian selain top CSR yang tadi kamu sebutin ya Bill, ternyata ini Java khususnya di Cirebon, Jawa di Cirebon mendapatkan penghargaan atau apresiasi dari pemerintah daerahnya nih. Karena di saat itu Java telah membina Posyandu dan juga ada program yang kita sebut 1 hari 1 telur dan mendapatkan apresiasi dengan kategori percepatan penurunan angka stunting serta pemenuhan hak dan perlindungan anak di kota Cirebon. Nah, jadi nggak cuma di Java pusat ya, tapi juga di Java unit pun juga ternyata memberikan inspirasi untuk masyarakat Indonesia hingga mendapatkan penghargaan tersebut. Tahun sebelumnya juga kita dapat, dan tahun ini kita mendapatkan penghargaan ini kembali. 2 tahun berturut-turut ya, kita mendapatkan. Kita mendapatkannya karena berhasil meraih predikat terbaik untuk kategori perusahaan besar, sektor perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang mendukung penuh pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Luar biasa. Jadi memang Java pun selain peduli ya dengan masyarakat Indonesia, tapi juga peduli juga dengan karyawannya juga ya, keselamatan dan juga culture-nya pun juga, sehingga mendapatkan penghargaan ya tadi dari selama 2 tahun. Betul, tidak hanya menebar kebermanfaatan keluar, tapi juga di internal juga. Makanya kita punya yang namanya value di Java berkembang menuju kesejahteraan bersama. Baik. Itu dia tadi Sobat Java, rangkuman kegiatan-kegiatan Java selama tahun 2023. Semoga Java selalu dapat memberikan inovasi berkelanjutan dan juga menjadi solusi protein hewani untuk masyarakat Indonesia sesuai dengan nilai Java, yaitu berkembang menuju kesejahteraan bersama. Yes, sebelum ditutup tentunya seperti biasa kami akan membagikan giveaway bagi Sobat Java yang beruntung yang berhasil menjawab pertanyaan atau kuis dari kami. Jadi simak baik-baik pertanyaannya. Tadi kita sudah membahas ya Bill ya terkait dengan ekspor. Dan luar biasa semua ya memang pencapaiannya. Pertanyaannya tuh simple kok sebenarnya Sobat Java. Coba sebutkan produk-produk yang sudah diekspor oleh Java di tahun 2023 ini. Simple kan? Sekali lagi pertanyaannya, sebutkan produk-produk yang diekspor oleh Java di tahun 2023. Langsung saja kalau sudah tahu jawabannya tulis di kolom komentar YouTube di bawah ini. Kemudian Sobat Java jangan lupa juga mention 2 temennya di Instagram @java.id, dan nantinya Sobat Java yang beruntung akan mendapatkan hadiah ya. Nanti kita siapin hadiahnya. Masih rahasia ya, masih rahasia. Hitung-hitung seperti hadiah tahun baru lah ya, untuk Sobat Java. Buat Sobat Java yang beruntung ya. Betul. Dan karena ini juga di momen penghujung tahun juga ya Bin, sekalian kita ingin mengucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun yang mendatang kita semua menjadi pribadi yang lebih baik dan tentunya Java juga semakin maju, berkembang dan jaya selalu. Betul, dan tentunya terus memberikan inspirasi ya bagi masyarakat Indonesia. Oke, sekian dari kami berdua. Kami undur diri. Sampai bertemu di Java Talk episode berikutnya. Bye. Bye-bye.